Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh hikmat wahyu turun di antara kami. Pengertian dan kedalaman hatimu. Sampai kami mengerti detak jantung. Berjalan seirama dengan Engkau. Mencintai Engkau seumur hidup kami. Pagi hari ini kami bergantung dalam nama Yesus. Amin. Duduk saja. Hari ini kita akan belajar sesuatu dan saya percaya Tuhan mau kita masuk dalam destinasinya, kita mau masuk berjalan bersama Tuhan dan kita menikmati Tuhan. Karena Tuhan rencananya harus digenapi di muka bumi, tujuan Tuhan harus digenapi di muka bumi. Kalau tidak, Tuhan akan pakai orang-orang yang siap sedia. Tuhan hari ini menanti kita, menunggu kita untuk memakai orang-orang yang hatinya bersedia di hadapan Tuhan. Kalau tidak bersedia, Tuhan akan pakai orang lain. Kalau Tuhan tidak bisa percayakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, kita kerjakan dengan baik, Tuhan akan suruh orang lain mengerjakannya. Kalau Bapak Ibu hari ini datang ibadah ke gereja, dan minggu besok nggak datang ke gereja lagi, tempat duduk yang Bapak Ibu duduki, orang udah mau duduk di tempat. Orang lain udah siap sedia ngantri untuk dipakai Tuhan. Kalau kita ini nyantai, kalau kita ini rileks, kita nggak terlalu mikirin apa yang Tuhan mau, kita masa bodoh dengan tujuan Tuhan, Tuhan akan pakai orang-orang yang lebih siap dipakai. Bapak Ibu ingat tentang perumpamaan uang mina atau talenta. Ketika ada beberapa orang dipercayakan, ada yang dipercayakan 5, dipercayakan 2, dan dipercayakan 1. Ketika mereka bisa mengerjakan dengan baik, mereka akan dipercayakan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Tapi ketika seseorang tidak didapati bisa dipercayai dengan tanggung jawab, akhirnya apa? Apa yang dipercayakan diambil dan dikasih orang yang bisa mengerjakan lebih banyak lagi. Dalam kehidupan Bapak Ibu hari ini apa? Kalau Bapak Ibu hari ini tidak bisa dipercayakan apapun yang Tuhan mau percayakan, Tuhan akan suruh diambil, dikasih ke orang lain. Karena pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan harus jalan, tetap jalan.
Selama ini ada beberapa waktu yang sudah terbuang sia-sia bersama Tuhan. Selama ini apa yang Tuhan percayakan kita nggak kerjakan dengan baik. Hari ini kita mesti kerjakan dengan baik. Harus double porsi. Ada harga yang dibayar. Kalau tidak, kita akan tetap sama. Seperti hari-hari yang kemarin. Seperti tahun-tahun yang kemarin. Harusnya setiap hari kita berjalan dalam kemuliaan. Harusnya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Kita terus berjalan bersama Tuhan. Mengalami Tuhan, berkemenangan bersama Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Tapi berapa banyak dari kita nggak bisa dipercayakan apa-apa. Ujungnya apa? Semua janji Tuhan yang Tuhan percayakan sama kita hilang begitu saja. Akhirnya apa? Tuhan pakai orang lain yang lebih sedia. Karena rencana Tuhan di muka bumi harus digenapi. Rencananya Tuhan harus jalan terus. Yang dia selalu memakai orang-orang yang sedia. Hatinya mau dibentuk, hatinya mau diproses, hatinya bersedia kepada Tuhan dan ngerti cara kerja Tuhan, ritme cara kerja Tuhan. Di perjanjian baru kita lihat ada beberapa orang yang tidak bisa dipercayakan rencana Tuhan yang besar. Akhirnya apa? Tuhan kasih ke orang lain yang bisa dipercaya. Seperti perumpamaan uang mina tersebut. Dan kita belajar dari seorang imam yang ngawur hidupnya. Hidupnya tidak bisa dipercaya Tuhan. Anak-anaknya hidupnya ngaco semua, rusak semua. Dan ujungnya dia ditolak Tuhan. Di tokoh dalam perjanjian itu banyak sekali. Tapi kita belajar di Samuel, di 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat yang ke-12 sampai 13. 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya. Kalau Tuhan menghukum pasti ada alasannya. Untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Ini imam loh. Anaknya ngawur, hidupnya berantakan, dibiarin aja. Dan ujungnya dia sendiri ditolak Tuhan. Hati-hati yang sudah punya anak, ini pada belum punya anak. Nanti kalau punya anak, kalau Bapak Ibu gak bisa didik anaknya, urusannya lebih repot sekali. Imam Eli ini gak bisa didik anaknya. Akhirnya apa? Anak-anaknya rusak. Coba buka sekarang di 1 Samuel pasal yang ke-2 ayat yang ke-11 mulai. Judulnya tentang kejahatan anak-anak. Kenapa mereka dihukum Tuhan? Kenapa Imam Eli digantikan? Padahal dia imam loh. Digantikan dengan Nabi Samuel. Imam Elinya ini tidak bisa dengar suara Tuhan. Yang dengar bujangnya namanya, anak didiknya namanya Samuel. Akhirnya Tuhan pilih Samuel untuk menggantikan Imam Eli. Kalau Tuhan gantikan seseorang, telak-telak berarti ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Ketika Saul ditolak Tuhan, Tuhan langsung angkat Daud sebagai pengganti. Ketika seseorang didapati tidak bisa tanggung jawab dengan apa yang bisa dipercayakan, ujungnya Tuhan akan pilih orang lain yang bisa dipercayakan. Apapun dari ini. Bapak Ibu dipercayakan apa? Pekerjaan. Kalau Bapak Ibu dipercayakan pekerjaan, tidak bisa mengerjakan dengan baik, Tuhan akan pilih orang lain yang bisa dipercayakan. Pelayanan, bisnis, usaha, atau apapun. Atau segala hal yang Tuhan percayakan hari ini kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab, seperti mengerjakannya untuk Tuhan, Tuhan akan gantikan orang lain. Suruh orang lain. Ketika Saul tidak bisa dipercayakan menjadi seorang raja, instan Roh Kudus undur daripada dia dan Daud yang menggantikan. Ketika Imam Eli nggak bisa didik anaknya dan Imam Eli ini ngawur, hidupnya rusak, bejat sekali di hadapan Tuhan. Imam, bayangin, yang harus jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan, tapi tidak bisa didik anak. Berapa banyak hari ini yang sibuk dengan pelayanan, anak-anaknya rusak. Bahkan ada pendeta-pendeta yang ngetop, anaknya rusak, ngawur, keluarganya berantakan. Saya tidak akan bisa menjadi hamba Tuhan yang berhasil dan sukses kalau istri saya nggak bahagia hidupnya dengan saya. Istri saya harus bahagia dulu hidupnya dengan saya. Saya baru bisa pelayanan. Percuma saya bisa ngomong firman Tuhan, saya bisa khotbah, bisa menselingi pernikahan dan pernikahan dipulihkan, tapi istri saya hidupnya pahit hati dengan saya. Hidupnya penuh kekecewaan dengan saya, percuma. Hidup kita dia harus jadi berkat buat orang yang di sekitar kita dahulu. Orang yang hidup dengan kita
setiap hari berjalan bersama kita, hidup tidur dengan kita itu harus menikmati Tuhan melalui hidup kita. Terutama yang pelayanan. Kalau tidak percuma, ngomong kosong, nipu. Nipu Tuhan, nipu jemaat, dan nipu diri sendiri. Orang seperti ini bisa dipercaya Tuhan. Bisa dipercayakan anugerah, urapan, hikmat pengertian. Mustahil. Bisa dipercayakan gembalanya karena dia nipu mungkin. Ngomong manis sama gembalanya. Tapi sama Tuhan belum tentu. Kalau kita ini mau didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tujuan kita, menjadi serupa segambaran Kristus. Apa yang kita lakukan harus berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, apa yang kita kerjakan sehati, sepikir, sejalan, seritme dengan Tuhan. Sampai kita dekat dengan Tuhan. Baru Tuhan bisa percayakan segala sesuatu. Kalau tidak, hidup kita udah ngawur, berantakan, kacau. Terus pingin dipromosi, pingin diangkat Tuhan. Sampai matamu biru tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Harus setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Hal apapun juga. Bahkan dalam hal perkara doa yang orang lain tidak lihat, kita berdoa di kamar doa kita pun. Kita harus setia. Kita melakukan hal yang orang nggak lihat, kita harus setia. Ketika kita setia dengan perkara-perkara yang tersembunyi, dan kita lakukan dengan baik, dengan tulus seperti melakukan untuk Tuhan, suatu hari Tuhan akan broadcast di mukamu. Artinya ada peninggalan dan promosi. Amin. Bayangin ini imam hidupnya ngawur, anak-anaknya berantakan. Bahkan nanti ujungnya juga Samuel, karena ngelihat contoh Imam Eli hidupnya kacau, tidak bisa didik anak. Anak-anaknya Samuel pun berantakan. Bapak bisa dengerin khotbah saya. Judulnya Nabi yang tidak bisa didik anak. Cari di YouTube. Ayat 11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel dimuridkan oleh Imam Eli. Perhatikan ayat 12. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Jahat di mata Tuhan. Kalau ngomong dursila itu jahat di mata Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Ini anak-anak Imam, anak-anaknya imam, orang hidup dalam bait Allah, tapi tidak peduli dengan Tuhan. Masa bodoh dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Berapa banyak kita hari ini masa bodoh dengan Tuhan. Dipikir pekerjaan kita sebagai yang utama, keluarga kita yang utama, dan kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan. Bahkan di gereja pun hati kita kadang seringkali mengembara kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Even itu dengar khotbah pun pikirannya bikin cari bakmi setelah pulang ibadah. Nggak fokus kepada Tuhan. Mikirin lapar perutnya. Bayangin. Bisa fisiknya datang ibadah, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Itu bisa. Dan banyak orang Kristen model seperti ini. Terus pingin diberkati, pingin diurapi, pingin dipakai Tuhan. Tunggu dulu dong. Anaknya Imam Eli tinggal di bait Allah, melakukan kejahatan. Imam Elinya juga jahat sekalian. Kalau Bapak Ibu nanti lihat, coba tim ke 1 Samuel pasal yang ke-12. 1 Samuel ayat yang ke-12. 1 Samuel 1 ayat yang ke-12. Nanti balik ke sini. Bayangin, ini imam yang ngawur. Orang itu kalau nggak fokus kepada Tuhan, nggak dengar suara Tuhan, matanya, pendengarannya, mulutnya pasti ngomong jelek. Siapapun itu, mau pendeta besar, pendeta kecil, pendeta kurus, pendeta gemuk, pendeta gondrong, pendeta botak pun sama. Kalau hatinya tidak benar di hadapan Tuhan, mulutnya jahat, pikirannya jahat. Perhatikan ini, imam ngomongnya begini. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bayangin, orang berdoa dikira mabuk. Imam lo yang ngomong. Kalau pendetamu, kamu berdoa dikira mabuk gimana? Kepahitan nggak? Sakit hati nggak? Ini imam. Orang itu kalau udah jauh hatinya dengan Tuhan, nilai segala sesuatu itu jahat, jelek, negatif. Coba cek nih, Bapak Ibu nih. Kalau ketemu orang, pertama kali kesannya apa? Kalau kesannya jelek, hati-hati, jangan-jangan sikapmu yang jelek, hatimu yang jelek. Kalau kita nilai orang lain tuh pikirannya jelek, negatif, busuk, kotor, artinya di dalam ini juga kotor. Tapi kalau yang di dalam ini Tuhan, isinya Tuhan, kekudusan, kesucian, bersih,
berjalan sesuai dengan Tuhan, firman, nilai orang pun juga sisi yang baiknya. Karena kita pakai kacamata Tuhan. Amin. Kita harusnya melihat segala sesuatu itu pakai kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Kacamata kita itu tidak benar. Kita harus berpikir, melihat, berkelakuan, berkata-kata seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita berkata-kata seperti yang kita mau, berpikiran seperti yang kita mau, makanya nggak heran orang itu dikontrol emosinya, egonya, marahnya, maunya sendiri, dan nilai segala sesuatu jelek. Berapa banyak dari kita kalau melihat orang lain dari sisi yang jelek? Saya belajar mematikan keinginan daging saya. Tidak gampang. Menaklukkan pikiran saya, menaklukkan mata saya, itu tidak mudah. Tapi saya belajar terus melihat kalau seorang itu ada potensi besar yang Tuhan mau kerjakan. Saya melihat Bapak Ibu di tempat ini suatu hari menjadi orang yang sukses dan berhasil di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan, di banyak hal yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu akan berhasil. Saya melihatnya itu. Tapi ada beberapa orang lihat, mana bisa sih lu kayak gitu. Potonganmu nggak ada potongannya untuk berjuang berhasil. Berapa banyak orang kita sering lihat seperti itu. Sisi jeleknya, jangan dekati dia, dia jahat. Istri saya pernah bilang, kita tuh harus curiga sama orang, kita was-was. Ya buat apa was-was? Kalau Tuhan was-was sama kita, ya kita nggak jadi apa-apa. Kita harus pakai pikiran Tuhan, saya bilang sama istri saya. Kita harus berpikiran baik, sekalipun itu orang itu jahat sama kita. Kalau kita berpikiran baik, Tuhan sanggup ubah sikap jahatnya menjadi sikap baik. Pak, dia akan kurang ajar, nipu, urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kita harus melakukan bagian kita seperti yang Tuhan suruh dan mau. Bukankah kita disuruh mengampuni orang yang membenci kita? Suruh memberkati orang yang memusuhin kita? Kita harus melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau loh. Tidak gampang. Dengernya enak, melakukannya tidak enak. Pak, bagaimana kalau saya diperlakukan jahat terus sama orang lain? Tetap lakukan bagianmu yang terbaik. Pak, bagaimana kalau pasangan hidup saya jahat? Keras, kasar. Lakukan bagianmu seperti yang Tuhan lakukan. Nanti Tuhan urusin mereka. Pak, dia udah musuhin saya. Datang, minta maaf. Kalau dia nggak mau maafin, diurusin dengan Tuhan. Kita harus lakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Tuhan akan lakukan bagiannya. Kalau kita ini susah percaya sama orang, curigaan sama orang, gampang takutan, negatif terus sama orang, kita tuh susah percaya sama Tuhan. Apalagi percaya sama firman, berat sekali. Orang sama yang kelihatannya susah percaya. Apalagi sama Tuhan yang gak kelihatan. Apalagi percaya sama janjinya, hanya janji tok. Kapan digenapinya? Susah. Makanya hati ini, meski benar-benar nih hati ini. Karena Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Dia mau jadi satu-satunya Tuhan. Dia menjadi satu-satunya Raja. Dia satunya yang mau berkuasa. Makanya Tuhan mau hati kita. Ini meski kudus bersih setiap hari. Jiwamu juga harus dikuduskan. Pikiranmu, perasaan, kemauanmu harus tunduk pada Kristus. Baru kalau melihat segala sesuatu sisi yang baik. Beda sama imam ini. Orang berdoa dikira mabuk. Bayangin. Tak habis pikir lo imam. Apa karena matanya rabun? Tapi karena memang hatinya udah terlalu jahat. Anaknya bikin kejahatan aja nggak bisa diajari. Kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-2. Ayat 12. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, tidak peduli Tuhan. Orang yang tidak peduli Tuhan itu disebutnya orang dursila. Orang jahat. Makanya kekristenan, kalau dengerin khotbah saya terus, Bapak Ibu tahu. Kekristenan itu bukan agama di KTP. Bukan kamu ibadah ke gereja. Kekristenan adalah gaya hidupmu, kelakuanmu, pikiranmu, perbuatanmu, mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Melakukan kebenaran firman seperti yang Tuhan mau. Ngelakuin firman ini. Bukan agama. Kalau orang itu cinta Tuhan, dia pasti peduli dengan Tuhan. Kamu kan gak peduli dengan Tuhan. Karena apa yang dilakukan, dia harus izin Tuhan. Ini yang saya kerjakan, ini yang saya lakukan itu berkenan apa tidak? Menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Tapi kalau orang gak peduli Tuhan, bodoh amat. Yang penting gua seneng. Saya gak peduli. Yang penting aku, diriku, dan saya. Me, I, and myself. Tuhan ya, bukan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku, diriku, dan saya. Orang jadi keras kepala, ego. Yang dipikirin dirinya sendiri.
Gak peduli dengan Tuhan. Kalau orang peduli dengan Tuhan, kita melakukan ini, Tuhan kira-kira seneng nggak? Setiap kita mengambil keputusan, kita tanya Tuhan dahulu. Bener nggak apa yang saya lakukan? Kira-kira berkenan apa enggak? Selama ini yang saya kerjakan ini berada dalam jalurnya Tuhan apa? Selama ini yang saya kerjakan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan apa enggak? Patokannya itu harus menyenangkan Tuhan. Patokannya itu kita harus melakukan segala sesuatu. Tuhan berkenan apa tidak? Ini orang yang peduli Tuhan. Kalau orang nggak peduli, bodoh amat. Gue jalan sendiri. Nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku. Terus 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu dilanggar. Norma, aturannya para imam dilanggar. Ngawur, liar nih. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datang bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Lagi bakar korban. Dagingnya diambil. Serakah. Ini orang-orang serakah. Ini hamba Tuhan serakah. Terus, dan dicucukkannya ke dalam bejana itu, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu, imam, untuk dirinya sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan, puji Tuhan, saya nggak pernah ambil persembahan di gereja, karena saya bertahun-tahun ngambil persembahan, karena saya nggak menggunakan, pasti saya nggak mengambil persembahan di gereja. Tapi ada beberapa hamba Tuhan yang sibuknya, yang dikejar adalah persembahan. Deketin orang-orang kaya, tujuannya untuk uang. Ada loh imam model begini. Kalau ini ditulis di Alkitab, di Perjanjian Lama, ini sebagai gambaran dari kehidupan kita hari ini. Banyak hamba Tuhan lihat, untuk kepentingan dirinya sendiri. Hari ini banyak sekali di akhir zaman. Makanya Bapak Ibu harus belajar sama hamba Tuhan yang hatinya murni. Bapak Ibu kan bisa mendengarkan. Bapak Ibu ditaruh Roh Kudus, kepekaan. Ini hamba Tuhan itu ngomongnya murni apa enggak? Pelayanannya tulus apa enggak? Bapak Ibu kan tahu. Jangan belajar sama hamba Tuhan yang mata duitan, yang dikejar keuntungannya sendiri. Ada ini imam untuk dirinya sendiri. Yang dipentingin adalah perutnya dan golongannya, bukan kepentingan Tuhan. Tidak usah mau belajar sama pendeta kayak gitu. Nah, hari ini banyak kok, Bapak Ibu lihat aja di YouTube. Sesama pendeta saling ngajar kalau nggak sesuai dengan doktrin yang pernah dipelajari dahulu. Kalau beda pengajaran, beda doktrin, dihajar yang berbeda. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jelekin sama pendeta. Dan saya tahu persis, saya sering ngomong sama istri saya. Saingannya Gojek adalah Grab. Saingannya tukang bakso adalah tukang pentol. Dan benar, ternyata saingannya pendeta adalah pendeta. Makanya saling menjelekan satu dengan yang lain. Mereka tidak tahu bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus yang harusnya saling membangkitkan, saling membangun, memperlengkapi satu dengan yang lain. Tapi saling serang menjelekan. Doktrinku paling benar, pengajaranku yang paling benar. Kamu salah, kamu sesat. Memang siapa lu? Nyesat-nyesatin orang. Belum tentu hidup lu lebih benar daripada orang yang khotbah. Yang kamu cap sesat. Bisa aja dicap sesat itu bertobat dan berubah, dan kamunya masuk neraka karena penuh kepahitan. Ngerti nggak? Buat apa? Imam pun, kalau orang jelekin orang lain, merasa dirinya benar, merasa dia punya Tuhan sendiri, dia punya surga sendiri, punya kafling sendiri, sudah diboking semuanya. Dan yang lain dianggap sesat dan masuk neraka, semua itu dulu. Bagian kita ini adalah melakukan kebenaran firman Tuhan kok. Semakin kita ributin firman, semakin kita gegeran dengan firman, semakin diadu semakin ribut. Kita malah nggak ngerti, malah bingung. Tapi firman itu cukup dilakukan, kita ngerti segala sesuatu. Amin. Haleluya. Firman itu nggak perlu digegerin, perlu ributin. Cukup dilakukan. Kelar. Selesai. Semakin digegerin, lihat tuh para teolog yang masyhur. Sering gegeran doktrin. Buat apa? Kita hamba Tuhan harus ngajarin jemaat melakukan firman Tuhan. Hidupin firman Tuhan. Praktek firman Tuhan. Baru ngerti kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau untuk fokusnya pada diri sendiri,
Dia akan ambil segala keuntungan apapun itu untuk dirinya sendiri. Kalau ketemu hamba Tuhan itu, jauhin. Tidak usah dengerin. Banyak hamba Tuhan yang hatinya murni, yang tulus, yang melayani Tuhan, setia. Terus, demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Ini imam. Kalau ada jemaat datang ke Bait Allah, dia ambil keuntungannya. Fokusnya pada keuntungannya. Kalau enggak duitnya, korbannya. Korban persembahannya. 15. Perhatikan. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam itu untuk dipanggang. Mengajar menurut saya. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya daging yang mentah saja. Makanya matinya kolesterol. 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Lemak, the fat bilang to God, lemak harusnya milik Tuhan. Mungkin lemak milik Tuhan. Bukan, ini lemak korban persembahan itu milik Tuhan. Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan mengajar. Ini imam kayak begini loh modelnya. Bener-bener preman ini. Ini ayat yang terus. Ada yang lebih sadis lagi. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan. Terus, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, dia masih anak-anak dan tubuhnya bergilkan bagi wat dan kain. Ujungnya mereka ini ditolak Tuhan, Imam Elinya ditolak Tuhan dan digantikan Samuel karena jahat, nggak bisa dipercaya. Apapun itu, ujungnya Imam Eli nggak dengar suara Tuhan, yang dengar malah Samuel karena dia bisa dipercaya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, Tuhan tuntut kita mengerjakannya dengan baik. Tuhan mau kita melakukannya dengan baik. Sekarang buka di Satu Samuel pasal yang ke tadi 18 ya. Sebentar. Sekarang buka sebentar di 1 Samuel pasal yang keempat. Tahu nggak? Anak-anak yang Eli ini, ketika ada perempuan datang ke Bait Allah, dia diajak tidur, ditidurin. Ayatnya di mana itu? 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 13 tadi, coba lanjutin. Mesti pakai kacamata nih saya. Bentar ya, matanya nggak kelihatan. Ayat 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-22 coba buka. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, bahwa mereka itu tidur. Perhatikan, tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Ngeri nggak? Di
bait Allah diajak tidur. 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Bukannya ditegur, hanya ditanyain, kenapa kamu ngelakuin kok kayak gitu jadi orang? Anak-anak kamu tuh ngelakuinnya begitu kenapa? Mengapa kamu 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat. Digosipin anaknya. Ini anaknya imam, tidur dengan perempuan-perempuan di bait Allah lagi. Di kemah pertemuan lagi. Kan jahatnya bukan main nih. Nggak heran orang kayak begini ujungnya tidak akan disertai Tuhan. Hadirat Tuhan tidak akan ada dalam hidupnya. Coba sekarang buka di 1 Samuel pasal yang ke-4 ayat yang 11 mulai. 1 Samuel pasal yang ke-4 ayat 11 mulai. Bapak Ibu, Tuhan itu kasih Roh Kudus di dalam kita itu menyertai, membimbing, mengurapi, menuntun. Tapi dia adalah namanya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal bersama kita, kita bergaul dengan dia, Roh Kudus semakin mengontrol dan mengendalikan, semakin berkuasa dalam hidup kita. Manifestasinya kita berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus tidak hanya tinggal bersama kita, dia ada berserta kita, dia menyertai kita, dia ada di atas kita. Semakin kita memiliki hubungan kedekatan itu, semakin powerful dan berkuasa. Tapi ketika kita ngotot jatuh dalam dosa, tidak mau bertobat, namanya aja Roh Kudus, dia tidak bisa tinggal di dalam dosa. Bukannya Roh Kudus mau meninggalkan kita, bukan. Tapi dia tidak bisa menyatu dengan dosa. Orang Kristen itu bisa jatuh dalam dosa, itu bisa. Semua pendeta bisa jatuh dalam, nggak ada yang kebal dosa. Tapi kalau harusnya kita di dalam kekristenan yang mengalami kelahiran baru, harusnya kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa bisa, hidup di dalam dosa tidak bisa. Hidup di dalam dosa itu artinya sudah tahu kebenaran, tetap memilih melakukan dosa setiap hari. Ini loh kelakuannya orang-orang itu. Ujungnya apa? Tuhan tidak beserta mereka. Kalau kita melakukan hal yang sama, Tuhan tidak lagi beserta kita. Bukannya dia meninggalkan kita, dia tidak bisa menyatu dengan dosa. Tidak heran orang itu kelakuannya lebih jahat, lebih buruk ketika mereka orang percaya dan melakukan dosa, hidup dalam dosa dan mau bertobat-tobat, kelakuannya lebih jahat, lebih buruk. Matius jelaskan, dia tidak hanya dirasukin 1 roh jahat, tapi 8 roh jahat. Karena 1 roh jahat itu membawa 7 teman yang lain yang lebih jahat. Makanya orang yang sudah bertobat, terus jatuh dalam dosa, nggak mau bertobat lagi, hidup dalam dosa, kelakuannya lebih jahat. Makanya tidak heran itu menjadi batu sandungan. Makanya kenapa kita harus perlu hidup kudus setiap hari. Berjalan dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini nggak peduli dengan Tuhan. Kita perlu keintiman dengan Tuhan. Semakin kita memiliki keintiman, kita semakin peka. Ketika kita melakukan dosa, kita nggak mau melakukan dosa lagi. Ada templakan yang di dalam ini. Akhirnya kita bertobat dan balik kepada Tuhan. Amin. Kalau kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita itu kebal. Pertama melakukan dosa, ada rasa menyesal, rasa tertuduhnya. Tapi lama-lama melakukan dosa, lama-lama itu kepekaan itu hilang. Dan kalau orang itu nggak mau bertobat, terus melakukan dosa menjadi hal yang wajar. Dia pikir dia bisa nyembah Tuhan, hatinya dekat dengan Tuhan, ternyata berjauh. Dia tidak ada Roh Kudus lagi, tapi dirasukin roh jahat. Ketika Roh Kudus mundur daripada Saul, dia langsung dirasukin roh jahat. Manusia itu tidak bisa kosong. Kalau nggak diisi Tuhan, ya diisi setan. Bagaimana tahu caranya? Bagaimana tahu membedakannya? Lihat aja kelakuannya. Manifestasinya dari apa? Setan atau Tuhan? Orang yang sudah ditolak Tuhan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ujungnya mengerikan. Lihat. Lagi pula tabut Allah dirampas oleh orang-orang musuh bangsa itu. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anaknya Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Dan tabut Allah dalam perjanjian lama adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri. Ketika dia melakukan kejahatan, dia harusnya menjaga sebagai imam, pengantara orang berdosa dengan Tuhan. Tapi dia melakukan kejahatan dan ujungnya sangat mengerikan sekali. Tuhan tidak menyertai lagi. Terus 12.
Seorang suku Benyamin lari dari barisan pertempuran pada hari itu juga sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu. Sebab hatinya berdebar-debar. Dia tahu kalau dia melakukan dosa pasti deg-degan. Karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota. Ini orang lihat ini. Mengerikan hatinya. Terus, ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanya lihat, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga tidak dapat melihat lagi. Banyakkan daging. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Baru hari kali ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Berarti selama ini mengalami kemenangan terus. Ujungnya ketika tabut itu dirampas, kalah. Dan berkata Eli, bagaimana keadaan anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Finehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Habis, dihabisin sama musuhnya. Yang habisin bukan Tuhan. Kalau kita ini melakukan dosa, Tuhan tuh nggak ajar kamu. Tuhan tetap baik. Tapi setan yang akan ajar kamu. Karena perlindungan Tuhan udah bocor. Ketika kita melakukan dosa tidak mau bertobat, perlindungan Tuhan itu bocor. Setan punya hak sah. Punya pijakan sah. Pijakannya setan untuk hajar kita di hadapan Tuhan itu adalah dosa. Katakan dosa. Dosa adalah pijakan setan yang sah. Haknya setan yang sah. Dia bisa ngomong ke Tuhan. Tuhan, aku akan hajar orang ini. Nggak bisa di anakku. Tidak bisa. Dia udah melakukan dosa. Dosa dalam punyaku. Habis. Nanti nggak? Selama Bapak Ibu pakai handphone. Selama bisa dihubungi berarti ada sinyal. Betul nggak? Kalau nggak ada sinyal nggak bisa dihubungi. Sama. Dosa adalah pintu celah pijakan setan. Dan dengan iblis selalu legal hajar kita di hadapan Tuhan itu legal. Karena apa? Ada celah. Tidak mungkin orang yang hidupnya benar itu digagain setan, tidak mungkin. Karena ada proteksi Tuhan. Ngerti nggak? Dihajar setan sama diproses Tuhan itu dua hal yang berbeda. Ngerti nggak? Dosa selalu mendatangkan murka Tuhan karena upah dosa adalah maut. Makanya perlu bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Perlu bertobatan. Tetapi kalau nggak mau bertobat, bukannya Tuhan nggak mau proteksi. Proteksimu sendiri yang kamu bongkar. Kamu izinkan setan menggagahi dan hancur hidupmu berantakan. Dosa adalah segala sesuatu bentuk pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran segala sesuatu terhadap firman Tuhan. Ujung dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Makanya perlu darah Yesus, percaya Yesus. Makanya kalau hari ini melakukan dosa, apapun dosa itu bertobat. Balik kepada Tuhan. Supaya setan gak ajar kamu. Setan gak habisin kamu. Mereka tewas. Tabut Allah dirampas. Gak ada otoritas hadirat Tuhan menyertai karena melakukan dosa, kejahatan. Orang yang datang ke bait Allah ditidurin. Perempuan-perempuannya. Persembahannya diambil. Serakah. Terus kalau persembahannya dikasih, diancam lagi. Bila kekerasan nih, gue gebukin lu. Jangan-jangan gue tusuk nih sama ini nih, kamu ngasih persembahan. Sama garbu yang 3 tadi. Kan horor itu pendeta. Bayangin hamba Tuhan kayak begitu, horor kan? Ngeri. Ada di Alkitab. Kalau Alkitab ada, dan kemungkinan hari ini juga ada. Tidak hanya pendetanya, jemaatnya juga ada. Haleluya. 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu jatuh, Eli ngapain? Jatuhlah Eli terlentang dari kursi dan sebelah pintu gerbang. Lehernya patah karena kegemukan, patah jeglak. Bayangin matinya aja gak terhormat. Imam loh.
mati kegemukan, lehernya patah. Masuk medsos, heboh. Pendeta kegemukan, mati, kebanyakan makan, lehernya patah, heboh, viral. Masuk YouTube. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Mati. Terus ada lagi nih. Adapun menantu perempuannya, ini semuanya kena gara-gara dosa ini. Istri Pinehas sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suami telah mati. Duduknya bertut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Hamilnya aja mendadak, keguguran, tapi untung merocotnya sembuh, sehat gitu anaknya, nggak mati keguguran. Ini keluarga mengerikan. Makanya kita ini hidup nggak bisa sembarangan lagi di hadapan Tuhan. Jangan dianggap kehidupan kita itu sembrono dan serampangan. Kalau Tuhan nggak bisa percayakan apapun hari ini yang Tuhan percaya kepadamu, bahkan even 1 rupiah, 2 rupiah, uang apapun juga yang Tuhan percaya sama kita, kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, kita nggak bisa setia mengelolanya, melakukannya seperti mengelola untuk Tuhan, melakukan untuk Tuhan. Jangan harap kamu dipercayakan perkara-perkara besar. Kalau Tuhan dapatin kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Itu hukumnya. Hari ini, coba cek. Koreksi masing-masing. Ada umurnya 40, 50, 70, 80. Atau umurnya 30 atau 20-an tahun. Tuhan bisa percayakan apa sama kamu hari ini? Kalau selama ini ada banyak hal yang harusnya Tuhan percayakan dan kita nggak bisa kelola dengan baik dan akhirnya nggak terjadi apa-apa, waktunya hari ini balik. Tebus waktu-waktu yang lalu, yang sudah berlalu, yang sia-sia itu. Bayar harganya double porsi baru Tuhan kembalikan. Amin. Ada waktu yang harusnya saya pakai untuk Tuhan. Kejar Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya lakukan hanya serampangan dan sembrono. Dan saya harus bayar harga. Saya harus melakukan double untuk menebus waktu-waktu yang tersisa tadi. Yang terbuang tadi. Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu hari ini apa di hadapan Tuhan? Bisa dipercaya atau tidak? Atau waktu-waktu yang sudah dipercayakan Tuhan kita pakai dengan sia-sia? Melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak membunuh orang lain dengan sianida di kopi Thailand, atau kita tidak meracunin orang, tidak nabrak orang, tidak membunuh orang. Tapi kalau kita benci sama orang lain karena kita udah pernah dikecewa, dikeselin, kamu adalah seorang pembunuh manusia. Harus belajar mengampuni. Kalau kamu udah dikecewakan pasanganmu, mungkin online yang dengerin, pasangan udah mengecewakan istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, udah mengecewakan dan kamu udah bisa mengampuni, waktunya sekarang mengampuni. Percuma saja kamu ke gereja tapi hatimu penuh dengan kepahitan dan berat. Ujungnya nanti Tuhan nggak bisa percayakan apa. Ini Tuhan sebenarnya tidak pernah mengambil segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi karena ada celah, setan yang ngambil segala sesuatu dari kita. Tuhan itu hobinya itu menambah-nambahin, memberkati, melimpahi. Tapi setan hobinya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa? Karena kita berikan cuma-cuma. Ketika Adam dan Hawa berikan otoritasnya cuma-cuma kepada setan, diambil. Makanya Yesus datang, otoritas itu dibalikin kepada kita, diberikan Roh Kudus yang powerful dalam kehidupan kita. Harusnya kita lebih powerful mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Makanya hidupmu nggak bisa main-main kan? Selama ini berpikir jadi orang Kristen, ya gue cukup minggu ke gereja, gue mau ngapain lagi sih? Saya udah cukup baik. Ya, baik kan menurut Bapak Ibu, bukan baik menurut Tuhan. Saya udah melakukan segala sesuatu yang baik, saya nggak merugikan orang. Tunggu dulu. Kehidupan kita nggak berhenti sampai situ. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Karena Tuhan mau rencananya digenapi melalui hidup kita. Tanpa terkecuali. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kalau kita bisa dipercayakan, Tuhan akan percayakan lebih gede lagi. Pengaruhnya, urapannya, hikmatnya, berkatnya.
Even berkat pun kalau kita bisa dipercayakan, kita diberkati kan, berkat itu ternyata bukan untuk kita aja kan. Ternyata ada dari setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita, ternyata ada berkat untuk orang lain yang kita harus bagikan. Untuk orang-orang susah, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Kalau kita bisa dipercayakan dan melakukan hal yang terbaik itu, Tuhan akan tambah-tambahkan double porsi. Hikmat, pengertian, atau apapun juga. Kalau kita bisa dipercayakan, Tuhan akan tambah. Tapi kalau kita nggak bisa percayakan, Tuhan akan pakai orang lain yang hatinya lebih tersedia, hatinya lebih lembut, lebih nurut, lebih mau dipakai Tuhan. Jangan sampai kepercayaan Tuhan dalam hidupmu hilang. Ujungnya hidupmu tidak akan jadi apa-apa, nggak pernah kemana-mana. Harusnya hidup kita tambah hari tambah semakin dipakai Tuhan, tambah hari tambah semakin diurapi Tuhan, semakin dipercayakan Tuhan, supaya rencananya digenapi melalui hidup. Amin. Nih, kita belajar. Imam kayak begini nih kelakuan. Bapaknya nggak bisa didik anaknya, anaknya nggak mau diajari, ngawur hidup, ujungnya matinya mengerikan. Even bapaknya yang sekaligus imam kegemukan, lehernya patah. Masa pendeta matinya kayak begitu? Saya mau suatu hari saya mati baik-baik saja, nggak masuk rumah sakit, nggak menyusahin orang. Saya mati dengan tenang bersama istri saya. Kalau bisa umurnya 120 tahun. Dan kamu saya pinginnya seperti itu. Tapi kan Tuhan berkehendak lain. Kita ikutin aja maunya Tuhan. Orang yang hidup berkenan Tuhan itu matinya encok. Bahkan Henok diangkat Tuhan, Elia diangkat Tuhan. Powerful. Bahkan Musa yang pernah melanggar hukum Taurat karena membunuh orang, matinya pun, mayat pun jadi rebutannya antara iblis dan malaikat. Sampai hari ini kuburannya Musa nggak ditemukan. Mungkin mayatnya ada di surga. Orang tuh matinya itu terhormat kalau di dalam Tuhan. Tapi kalau pendetanya serakah, makan daging terus, nggak bisa didik anak, jatuh, kegemukan, mati. Oh, yang gemuk-gemuk perlu diet. Saya ini juga perlu diet. Saya sudah kurangin banyak makan karena baju semakin di laundry, ternyata bajunya semakin mengecil. Setelah dicek, ternyata perutnya yang semakin besar. Itu belum bertobat. Bayangin, contoh orang yang melayani bait Allah hidupnya ngaji. Bahkan Samuel dibesarkan di lingkungan ngelihat anak-anaknya Imam Eli yang ngaco hidupnya. Setelah Samuel besar, Samuel juga sama, tidak bisa dididik anak. Hati. Saya udah bahas nih, Nabi yang nggak bisa dididik anak, cari di YouTube. Dengerin khotbah saya. Saya berdoa Bapak Ibu mengerti kehendak Tuhan, mengerti cara kerja Tuhan, ngerti mau Tuhan. Kita nggak bisa ngerti kehendak, kita ngerti maunya Tuhan, kita ngerti rencana Tuhan kalau kita nggak dekat sama Dia. Amin. Ternyata ada tanggung jawab dalam setiap hidupmu, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dalam hidupmu itu ada pertanggungjawaban yang harus kamu berikan kepada Tuhan suatu hari. Semakin bisa dipercaya hari ini, Tuhan semakin pakai. Amin. Apapun itu, Tuhan itu punya hitung-hitungannya dan hitung-hitungannya itu powerful sekali. Sekali kita mengecewakan, tidak bisa dipercaya. Ribuan orang sudah ngantri. Bayangin Bapak, hari ini orang di Jakarta itu ribuan yang cinta Tuhan, ratusan ribu yang mengasihi Tuhan, yang berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, yang siap dipakai Tuhan. Kalau kita tidak termasuk di dalamnya, Tuhan akan pakai orang itu, mereka-mereka itu. Setiap hari saya melihat orang-orang ribuan, ratusan ribu berdoa, haus dan lapar akan Tuhan, ingin tahu kebenaran. Tapi kalau kita yang di gereja hari ini nyantai, rileks, merasa sudah kudus,
merasa sudah suci, merasa sudah masuk surga, merasa sudah pengajarannya benar, jadi pendeta, jadi pelayan, jadi apapun juga yang namanya itu. Dan kita santai-santai. Makanya Alkitab ngomong yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan jadi terdahulu. Orang-orang yang makanya ada orang Sunda, ada pelacur, ada penjahat-penjahat ketika bertobat dia bisa lebih dipakai Tuhan daripada kita yang hari ini nyantai. Hari ini ambil keputusan, jangan pakai waktumu sia-sia, jangan percayakan hidupmu dengan hal yang sembrono, hal yang tidak ada nilainya. Hari ini kita kembali kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasih Tuhan, supaya hari-hari yang pernah kita lalui dan kita lakukan sia-sia, kita ambil kembali, kita terima, kita lakukan double porsi supaya tidak sia-sia waktu-waktu yang terbodoh. Dan nama Tuhan dipermuliakan oleh kita. Amen. God bless you. Tutup matamu. Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, pengakuan buat Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya pagi hari ini meteraikan firman-Mu dengan darah Yesus, berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun firman itu jadi kehidupan, dan kami bisa didapat menjadi orang percaya yang dipercayakan Tuhan perkara-perkara di masa yang datang. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengakuan buat Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.